Demo ojol tanggal 17 Februari kemarin ini membuat kita sadar ya bahwa ternyata banyak sekali nih teman-teman mitra ojek online ini nggak sadar ya dan mengira bahwa dirinya ini adalah karyawan dari aplikator. Entah itu aplikator GoTo, Grab, Maxim, atau InDriver. Pendapat ini juga diamini ya dari komentar-komentar video saya sebelumnya yang di sini. Dan kalau melihat komentarnya, ini saya bacain satu persatu ya. Di sini saya melihat ya, nggak sedikit teman-teman mitra ini ternyata merasa dirinya adalah karyawan di aplikator, bukan sebagai mitra ya. Nah sekarang apa sih mitra itu sebenarnya? Ya lihat dulu intronya ya. Mitra atau bisa disebut sebagai partner kerja, secara bahasa aja ini udah bisa diartikan bukan hubungan antara atasan dan bawahan ya. Dan juga bukan hubungan antara perusahaan dan karyawannya. Karena mitra ini adalah dua entitas yang seharusnya itu sejajar, sama tingginya. Dan contoh yang paling gampang dan bisa dimengerti semua orang, yaitu kita bisa melihat ya merchant atau pedagang yang ada di Tokopedia atau Shopee. Nah pada dasarnya merchant atau pedagang yang ada di Tokopedia atau Shopee, ini tanpa Tokopedia atau tanpa Shopee pun mereka bisa jualan. Entah mereka jualannya di sosial media, atau jualannya offline, langsung, retail, ketemu pelanggan. Dan biasanya, merchant-merchant ini wujudnya ya toko. Mereka ada bosnya, ada karyawannya, ada tim marketingnya, ada yang bagiannya tuh nge-packing, ada yang tugasnya itu live 24 jam. Dan itu mereka lakukan semuanya tanpa harus gabung ke Tokopedia atau Shopee ya. Nah, kenapa sih para toko atau mitra atau pedagang ini mereka mau join ke TikTok Shop, ke Tokopedia, ke Shopee? Ya, karena mereka ingin penjualannya ini lebih banyak lagi. Karena pada dasarnya penjualan mereka ini dibantu ya sama aplikator-aplikator ini biar jualannya makin banyak, makin ramai. Nah jangan dikira ketika kamu jualan di Tokopedia, di Shopee, di TikTok Shop ini nggak ada potongannya ya, karena tetap ada potongannya dan ada pajak PPh-nya. Nah hal ini sama ya seperti ojek yang pada dasarnya ini mereka bisa ngambil atau mencari customer atau penumpang secara offline, entah dengan caranya bagi-bagi kartu nama atau bagi-bagi nomor telepon ya ke para pelanggannya yang udah biasa pesan. Ya kayak ojek pangkalan zaman dulu ya. Dan uang yang didapat itu udah pasti 100% milik ojek tersebut. Nah ketika teman-teman ojek ini pingin lebih ramai, pingin lebih dapat penumpang banyak dalam satu hari, ya tentu bisa memanfaatkan aplikator. Dan karena lewat aplikasi tentu aplikator ini minta bagian ya. Dan bagiannya itu bisa disebut fee. Nah ini saya nggak bicarain besaran fee-nya ya, karena ya aplikator sendiri ada yang nakal ya, yang dia minta fee-nya ini sampai 60%, yang itu udah nggak fair sama sekali ya. Dan itu saya tahu, dan sudah dibahas di konten-konten sebelumnya. Jadi konten ini nggak bahas tentang itu ya. Karena yang jelas, pada intinya, kalau teman-teman ojek memanfaatkan aplikator, tentu ya pasti ada bagi-bagi keuntungan di sana. Nah yang jadi masalah adalah ketika teman-teman ojek bukannya memposisikan dirinya dengan cara memanfaatkan para aplikator ini menjadi roda atau menjadi kendaraan agar penjualannya makin banyak, agar penumpangnya banyak, customernya banyak, tapi malah merasa dirinya ini sebagai karyawan dari aplikator tersebut. Dan hal ini udah salah kaprah ya, seolah-olah lupa bahwa ojek ini harusnya bisa mencari penumpangnya sendiri. Jadi misalkan ketika nyender, ini daripada hahihi nggak jelas, ngeluh, sepi, kan bisa tuh kontakin penumpang-penumpang lama yang udah di-save nomornya ya. Itu untuk ditanyain, butuh nggak mereka pengantaran ojek? Butuh nggak mereka kirim barang? Nah, saya rasa kalau yang udah kerja tahunan dan nge-save semua nomor penumpangnya, ya tentu penumpangnya bisa ditanya pas perjalanan kan, minta nomornya, boleh nggak izin dulu. Dengan tujuan apa? Ya agar terjalin kedekatan nih antara penumpang sama drivernya. Karena kalau mengharapkan aplikator, saya nggak nemu tuh ada aplikator yang
membuat semacam portofolio ke para drivernya, sehingga customer yang udah seneng sama satu driver itu bisa repeat order lagi. Itu saya belum nemu ya. Dan karena nggak ada, ya sudah dibuat sendiri. Ya sekali lagi ini ide. Tentu kalian yang di lapangan, teman-teman ojek, ya ini lebih pinter, lebih ahli lah. Karena kalau kalian tanya saya, gimana caranya biar bisa dapetin penumpang secara offline tanpa lewat aplikator ya? Ya kalian yang di lapangan ini jauh lebih jago lah ya. Dan saya juga nggak mau ya, karena ya udah pernah jadi driver dan ngerasain nggak enaknya, duitnya nggak ada, kendaraan juga berpotensi rusak tuh, apalagi kilometernya ya nanti keriting eman-eman kan, spare part mahal pak. Kenapa sih teman-teman ojol ini harus bisa cari customer secara offline? Ya karena kalau keterusan ketergantungan kepada aplikatornya, ya nggak aneh ya kalau itu dimanfaatkan oleh aplikator untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Bisa aja tuh perjanjian itu harusnya 20%, ya mungkin mereka bisa mepet-mepet dikit jadi 30%. Atau pakai cara-cara curang biar bisa dapat 40%, bahkan 60%. Tanpa mitra drivernya ini bisa komplain. Toh nggak komplain kan? Buktinya pas demo kemarin kan nggak bisa dibantah tuh, mintanya THR loh, bukan minta pembagian fee yang secara adil. Ya mungkin ini bisa jadi perdebatan ya, dimana katanya yang demo kemarin itu bukan ojol, itu mata-mata. Tapi yang sampai ke tangan Menteri Tenaga Kerja, ya para mitra ini mintanya THR. Jadi yang salah siapa nih? Korlapnya waktu demo yang dia nggak ngerti harusnya mintanya apa? Atau ada mata-mata nih di dalam tubuh mitra ojol sendiri? Ya kita sebagai orang awam melihat lewat berita dan melihat komentar-komentar yang ada di video saya sebelumnya, yaitu udah jelas ya teman-teman ojol ini mintanya THR. Karena mungkin ya merasa udah kerja sekian tahun, sehingga mungkin ngerasa udah kerja di Gojek atau di Grab kali ya. Tapi pada faktanya ya perusahaan Goto, Grab, InDriver, Maxim itu mereka punya karyawannya mereka sendiri, yang mereka gaji, yang mereka kasih tunjangan, dapat fasilitas, dapat BPJS. Dan tentu pada saat lebaran mereka dapat THR. Ya tentu jadi karyawan di sebuah aplikator itu mengikat ya. Jam kerjanya mengikat, biasanya dari jam 8 pulang jam 4. Terus ada target atau deadlines yang mereka harus kejar. Ada KPI-nya. Jadi semua yang dilakukan oleh para karyawan ini dinilai. Bagus tidaknya, bisa naik jabatan atau enggak, atau malah kena pecat karena underperformance. Sementara mitra, nah ini lain ya. Kamu kerja on beat ya dapat uang. Kalau off beat ya nggak dapat uang. Nggak ada tuh terikat gaji yang fix tiap bulannya. Angka besaran pendapatan kamu ya tergantung gimana usahanya, serajin apa, berapa lama on beat, kan gitu ya. Karena gini loh, saya pribadi ini ya mitra ya, tapi bukan mitra ojek ya, tapi mitra di perusahaan lainnya. Dan menjadi mitra itu apakah buruk, nggak adil, atau merasa rendah? Ya itu sebenarnya tergantung ya sama aplikatornya ini gimana, bagus nggak kerjasamanya, atau malah merugikan satu pihak aja nih. Karena kalau merasa Goto dan Grab ini zolim ke teman-teman ojol, ya tinggal ganti aplikator aja. Toh ya ada InDriver, ada Maxim, dan yang terbaru nih, yang dari Vietnam tuh, kendaraannya pakai VinFast tuh, apa tuh namanya. Dan menjadi mitra itu nggak harus jadi ojol ya. Karena banyak mitra-mitra yang lainnya, yang bidangnya lain. Misalkan ya, kalau kamu seneng dagang ya bisa jadi mitra Tokopedia, Shopee, atau TikTok Shop. Kalau sukanya IT, desain, itu ada aplikator yang namanya 1000 Lancer. Ada Fastwork, ada Fiverr, ada Upwork. Ya, banyak ya. Terus ada juga mitra yang kerjanya ini sebagai virtual assistant. Banyak banget, Pak. Jadi nggak sekedar cuman jadi ojek online ya. Dan semua para pelaku kerja yang seperti ini bisa disebut freelancer ya, atau pekerja lepas. Jadi ya nggak ada yang dapat THR. Yang ada, kalau mereka sukses sama aplikatornya, kerjasamanya baik, yang ada malah mitra ini gaji orang lain dan ngasih THR ke orang lain, bukan malah minta ya. Kok bisa ya malah ngasih THR ke orang lain? Jadi gini, beberapa mitra yang load kerjanya ini tinggi dan bisa memanfaatkan banyak aplikator sebagai rodanya, kendaraannya buat mendapatkan cuan ya. Mitra ini bisa aja ngerekrut orang lain supaya deadline-nya ini kekejar.
Dan mitra yang seperti ini bisa dibilang dia udah mendirikan sebuah agensi. Dan di Indonesia, mitra-mitra yang kerjanya layaknya agensi, ini udah banyak banget, Pak. Terus terang ya, impian saya ya seperti itu di masa depan ya. Bisa punya banyak karyawan. Karena selama ini ya, saya dan teman-teman lainnya ini masih dalam tahap ya bantu-membantu ya. Lempar-lemparan job ya. Masih dalam di taraf itu. Tapi kalau udah jadi agensi, ya sama aja kayak kita tuh mendirikan sebuah usaha sendiri. Kita yang jadi bosnya, punya anak buah, dengan dukungan aplikator-aplikator tadi. Karena banyak banget nih aplikatornya. Bahkan aplikasi-aplikasi yang kalian kenal kayak CapCut, kayak Canva, itu kita bisa nih jadi mitra di sana. Yang penyebutannya itu kontributor. Dan kalau kita udah menjadi bos agensi, ya tentu meskipun kita memanfaatkan aplikator tadi, ya kita harus kasih THR ke anak buah yang kita hire. Bukan malah minta THR ke aplikatornya. Karena ini nggak nyambung, Pak. Dan jangan salah ya, di mitra ojek itu juga ada. Tapi kalau saya lihat skalanya belum besar ya, tapi ada. Jadi kalau yang akunnya gacor, ya, daripada dia matiin offbid, dia tetap onin. Tapi dalam satu aplikasi ini dia ngajak teman-teman lainnya. Bisa 2, bisa 3 tim yang bikin aplikasinya ini jalan terus dan dia dapat order terus. Nah, ketika lebaran tiba, ya harusnya yang punya akun ini ngasih THR ke teman-temannya karena dia kan memperkerjakan teman-temannya, bukan malah minta THR ke aplikator. Sekali lagi ya, karena ini nggak nyambung. Wong aplikator ini partner kerja kalian kok. Karena tanpa aplikator, ya customernya nggak bisa banyak. Dan tanpa aplikator, ya mungkin kalian nggak akan dapat customer yang jauh-jauh. Beda kecamatan, beda kelurahan, ya. Dapatnya ya customernya cuman 1 RT, 1 RW, ya situ-situ aja. Makanya demo ojol kemarin, ini bisa banget disebut anomali ya. Karena nggak nyambung antara status dia dan permintaannya. Itulah kenapa di konten saya sebelumnya, seharusnya teman-teman ojol ini mintanya adalah pembagian fee yang adil atau sama-sama menguntungkan, bukan malah minta THR. Karena itu nggak akan di ACC, Pak. Mission impossible itu. Dan teman-teman ojol ini, mereka kemarin sudah demo, itu seperti buang-buang kesempatan ya. Bahkan meskipun ini sudah diangkat sama Wamen Naker dan udah ada di tangan Menteri Naker, ya percuma karena status kalian ini mitra. Paling mentok, ini ujung-ujungnya ya dikasih semacam entah tali asih, entah bonus yang besarannya tuh mungkin 100-200 ribu. Dan cara untuk mendapatkan bonus itu ya bisa jadi kalian harus dikasih target dulu nih selama puasa nih. Misalkan satu hari harus ya tadi 30-40 orderan dulu. Padahal bulan puasa ya. Kalau itu terpenuhi semua baru dapat bonusnya atau dapat insentifnya kayak zaman dulu ya. Nah mungkin teman-teman yang jadi ojol baru yang nggak pernah ngerasain insentif ya, dapat insentif tuh enak, Pak. Karena zaman saya dulu narik ya, untuk narik 10 orderan ini kalau nggak salah ingat ya, ini dapat bonus sekitaran 400 ribuan sekian lah. Itu insentif ya, bonus. Enak nggak tuh? Zaman dulu. Jadi bukan minta THR ya, yang itu cuma 1 tahun sekali. Mintalah yang masuk akal, ya seperti insentif tadi. Karena sudah pernah dilakukan nih. Karena kalau mintanya THR, ya udah pasti status kalian ini harus dirubah dari seorang mitra jadi karyawan. Dan apakah jadi karyawan itu nantinya enak? Ya menurut saya nggak enak. Karena apa? Karena gajinya ya nggak akan jauh-jauh dari UMR. Dan mungkin kalian yang ngerasa, oh nggak apa-apa lah UMR toh ya kalau sekarang jadi mitra pun penghasilannya sebulan nggak sampai UMR. Kalau kalian berpikir kayak gitu ya kalian salah ya, karena ketika jadi karyawan yang ada tenaga kalian ya diperas, Pak. Gaji udah pasti UMR, tapi dalam 1 hari ini harus menyelesaikan order ini bisa 30, bisa 40 order tanpa boleh komplain karena kalian udah jadi karyawan nih. Jadi nggak ada tuh ceritanya orderan ini mau kamu ambil atau enggak ada. Semuanya harus kamu ambil. Nggak boleh nolak tuh. Entah itu masuk mall, antar makanan sampai lantai atas. Dan ketika ketemu sama customer, ini harus ramah ya, harus senyum, harus sapa, ya kayak petugas Pertamina lah ya. Sementara gaji kalian nanti UMR. Ya ini saya tanyakan lagi nih ke kalian, mau nggak kayak gitu? Apa lebih baik jadi mitra aja? Pengantarannya jauh, buang-buang bensin, ya udah tolak aja. Atau kalau perjalanannya jauh, tarifnya kecil, tolak aja.
Jadi mitra bisa gitu. Tapi jadi karyawan nggak ada ceritanya bisa gitu. Karena sekali lagi yang namanya karyawan, ya ini buat teman-teman ojol yang belum pernah kerja ya, ikut perusahaan ya. Yang namanya jadi karyawan, kalau kalian tidak taat dan patuh pada perusahaan, ya kalian akan kena SP, Pak. Dan SP itu maksimum 3 kali. Karena SP ketiga itu bisa aja itu adalah surat pemecatan kalian. Dan dampak dipecat itu lebih ngenes, Pak, dibanding dampak kalian kena PM, putus mitra ya. Kenapa? Karena biasanya yang namanya pemecatan, yang mecat itu tentu HRD. Dan HRD ini punya semacam grup ya, grup HRD sendiri. Yang bisa jadi ini saling antara HRD ini kontak-kontakan. Nah, ketika status kalian pecat ya, pemecatan, ini akan menjadi buruk ya di mata HRD tempat kerja kalian berikutnya. Sementara kalau putus mitra ya nggak ada ceritanya kayak gitu. Karena saya belum tahu ya ada grup HRD tentang putus mitra, nggak ada kayaknya. Gimana guys menurut kalian? Ya kalau setuju menjadi karyawan, bikin aja demo tandingan, minta status kalian mitra ini jadi karyawan. Dan tentu harus mematuhi semua aturan perusahaan. Karena kalau saya misalkan jadi CEO Goto atau CEO Grab, ya tentu akan lakukan seperti itu. Toh ya enak, ini bakal menguntungkan aplikator banget. Gaji serendah-rendahnya, kerja semaksimal mungkin. 40 kali antar sehari itu remuk, Pak, badannya, Pak. Dan kalau misalkan saya jadi bos Gojek, ya why not? Toh ya para driver ini mau, ya nggak? Gimana menurut kalian? All you need to know is that we're